Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia. Saya dari kelas 12 Agama 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Transformasi politik. Transformasi politik merupakan proses perubahan politik suatu negara. Maksudnya yaitu perubahan bertahap dari hal yang lama ke hal yang baru, baik secara struktur maupun politik. Contohnya, pembasmi korupsi. Dalam pembasmi korupsi, kita memerlukan suatu lembaga. Pada tahun 2002, dibentuklah suatu lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak itulah langkah lebih awal dalam membasmi korupsi para pejabat politik. Selanjutnya yaitu mempercepat mobilitas sosial. Maksudnya adalah upaya untuk membantu masyarakat dalam mempercepat perpindahan dari status yang lebih rendah ke status yang lebih tinggi. Contohnya, beasiswa. Misalnya, ada siswa yang ingin masuk ke universitas yang diidamkan, tapi tidak memiliki sepeser uang untuk mencukupi biaya kuliah. Namun, ada biaya untuk jalur beasiswa. Lalu ia mengikuti jalur beasiswa tersebut. Hal tersebut sangat membantu dalam perubahan sosial. Ini solidaritas sosial. Hal ini ditandai dengan melemahnya sifat kebersamaan, sifat saling dukung, dan keterikatan antar individu, hilangnya rasa tanggung jawab, kerjasama, dan bersikap acuh tak acuh terhadap sesama. Contohnya, sebelum dikenalnya teknologi modern dalam pertanian, dahulu proses memanen padi menjadi tempat berkumpul para petani dalam kerjasama dan bergotong royong. Ketiga adalah culture shock. Culture shock merupakan reaksi masyarakat yang kebingungan karena perubahan budaya yang mencolok. Contohnya, ketika perubahan atau perpindahan ke lingkungan yang baru. Yang keempat adalah culture lag atau kesenjangan budaya. Kesenjangan budaya biasanya terjadi diakibatkan perubahan yang lebih cepat. Contohnya, media sosial yang disalahgunakan untuk hal yang tidak baik. Contohnya, perundungan di kolom komentar. Yang kelima, munculnya permasalahan sosial. Bagaimanapun, dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada yang namanya masalah sosial. Perubahan ditandai dengan adanya discovery dan inovasi. Penemuan baru dan inovasi dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Tapi apabila tidak dapat mengelolanya dengan benar, maka terjadilah masalah sosial. Contohnya otomatisasi pabrik-pabrik yang menggunakan mesin dan teknologi yang besar. Justru membuat hal tersebut menjadi berpotensi dapat masalah sosial. Yang terakhir adalah anomi. Anomi adalah di mana suatu kejadian kekacauan yang tidak ada pihak yang mengatur. Contohnya, migrasi massal. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan ketidaktahuan identitas yang sebenarnya, dan terjadilah kesalahpahaman. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, maka saya meminta maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.